Selamat pagi saudara dan sahabat dimanapun Anda berada. Senang berjumpa di dalam One Verse a Day. Kita mau merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk hari baru yang Tuhan beri, untuk kekuatan, iman, pengharapan di dalam Tuhan. Kami mau belajar dan merenungkan firman-Mu hari ini. Biarlah Engkau hadir, melawat, dan menerangi kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan hari ini dari Ibrani pasal 6 ayat 19. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Saudara, ayat yang kita baca hari ini merupakan bagian dari surat yang berbicara tentang perjanjian baru. Allah mengutus Yesus untuk mengadakan perjanjian baru dengan umatnya. Dalam perjanjian baru ini, Allah melampaui janji-janji yang dahulu pernah disampaikannya kepada Musa dan orang Israel. Perjanjian lama didasarkan pada hukum Musa, sedangkan perjanjian baru didasarkan pada pengorbanan Kristus untuk menghapus dosa-dosa manusia. Dalam kemah suci tempat orang Israel dahulu beribadat, ada tirai yang memisahkan ruang kudus dengan ruang maha kudus. Orang Israel tidak boleh sembarang masuk ke dalam ruang kudus. Hanya imam besar yang boleh memasuki ruang tersebut. Pengharapan yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir adalah pengharapan yang dimiliki orang beriman. Karena Yesus sudah menjadi imam besar yang mengorbankan dirinya untuk menebus dosa mereka, dan ia sudah masuk ke dalam surga. Kristus menjadi perintis bagi setiap orang percaya karena dia mendatangkan kebenaran, keadilan, juga perdamaian. Saudara, dalam sebuah kisah diceritakan seorang pemuda yang bertobat mendekati pendetanya dengan sebuah pertanyaan. Bagaimana Allah yang Maha Baik itu dapat mengampuni seorang pendosa? Tidakkah Allah akan selalu teringat oleh segala kebencian dan iri hati yang masih terdapat di dalam manusia? Pendeta itu memandang pemuda itu dengan penuh semangat, dengan tatapan penuh persahabatan, dan berkata, "Engkau adalah generasi ketiga dalam keluarga pembuat perabot rumah. Menurutmu, jika sebuah meja indah telah selesai dikerjakan oleh kakekmu itu tergores, apakah engkau langsung membuangnya?" "Oh, tentu tidak," ujar pemuda itu. "Sebuah goresan tampaknya tidak dapat mengubah keindahan sebuah meja jati." Dan pendeta itu melanjutkan, "Jika terdapat satu goresan lagi pada meja jati yang terukir indah tersebut, apakah engkau akan membuangnya?" "Sekali-kali tidak," pemuda itu menjawab. "Bahkan dengan beberapa goresan pun, meja itu tetap berkualitas dan bernilai." "Demikian juga dengan Allah," jawab pendeta. "Orang percaya sudah mengambil bagian dalam perjanjian yang telah dibuat Allah. Dalam perjanjian itu, Allah menerima kita apa adanya, meskipun secara terang-terangan dan terus-menerus manusia berbuat dosa." Saudara, kita bersyukur menjadi umat yang percaya. Pengharapan kita di dalam Kristus menuntun kita kepada keselamatan. Tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa dan layak di hadapannya. Segala tindakan dan upaya yang dilakukan itu tidak akan mampu untuk membuat hidup kita menjadi suci dan kudus. Tidak mungkin kita dapat menghampiri tahta kekudusan Allah. Allah itu kudus dan kita selama-lamanya berdosa. Tetapi di dalam Yesus kita memiliki pengharapan baru. Perjanjian lama yang didasarkan pada hukum Musa, sedangkan perjanjian baru didasarkan pada pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Saudara, saat ini kita hidup di dalam perjanjian yang baru. Sehingga berdasarkan penulis kitab Ibrani ini, bagi kita saat ini berlaku perjanjian baru. Bagi kita berlaku pengampunan dari Allah di dalam Yesus Kristus. Melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib, Allah sudah mengampuni dan menebus dosa-dosa kita orang yang percaya.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudaraku, bersyukurlah karena kasih Allah yang memberikan kepada kita jalan untuk selamat. Jangan sia-siakan keselamatan yang dari Tuhan itu. Kiranya Roh Kudus senantiasa menolong kita untuk tetap teguh dalam iman percaya kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar dan kami renungkan. Kami diajar bahwa kami sesungguhnya adalah orang-orang yang sudah ditebus. Kami adalah orang yang sudah diampuni dan diterima oleh Allah. Bagi kami, anak-anak-Mu sekarang berlaku perjanjian yang baru. Melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib, Engkau boleh menerima kami apa adanya. Kami menjadi layak di hadapan Allah. Terima kasih untuk kasih dan kesempatan yang Tuhan berikan melalui Kristus, Sang Perintis keselamatan. Terima kasih Bapa, mampukan kami untuk terus menjaga anugerah keselamatan yang Kau sudah berikan itu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua, saudara.